Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamim Abdullah dengan NIM 210311080. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal atau beberapa poin mengenai praktikum keempat mikrobiologi, yaitu tentang pewarnaan bakteri sebagai pengganti praktikum. Yang mana pada kesempatan kali ini poin yang akan saya sampaikan adalah pengertian dan tujuan pewarnaan sederhana dan pewarnaan gram, urutan pewarnaan gram, alat dan bahan pewarnaan sederhana dan pewarnaan gram, cara kerja pewarnaan sederhana dan pewarnaan gram, perbedaan gram positif dan gram negatif, kemudian morfologi dan jenis bakteri gram dari Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Baiklah, yang pertama mengenai bakteri. Mikroorganisme yang ada di alam ini mempunyai morfologi, struktur, dan sifat-sifat yang khas. Begitu pula dengan bakteri. Bakteri yang hidup hampir tidak berwarna dan kontras dengan air, di mana sel-sel bakteri tersebut disuspensikan. Salah satu cara untuk mengamati bentuk sel bakteri sehingga mudah untuk diidentifikasi ialah dengan mode pengecatan atau pewarnaan. Hal tersebut juga berfungsi untuk mengetahui sifat fisiologisnya, yaitu mengetahui reaksi dinding sel bakteri melalui serangkaian pengecatan. Next. Selanjutnya ada tujuan pewarnaan. Tujuan pewarnaan ini sendiri adalah mempermudah melihat bentuk jasad, baik itu bakteri, ragi, maupun fungi. Yang kedua ada memperjelas ukuran dan bentuk jasad. Selanjutnya melihat struktur luar dan kalau memungkinkan kita bisa melihat struktur dalam jasad. Selanjutnya melihat reaksi jasad terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia dapat diketahui. Next. Selanjutnya ada macam-macam pewarnaan. Yang pertama ada pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana ini menggunakan satu macam zat warna, yaitu biru metilen atau air fuksin. Tujuannya hanya untuk melihat bentuk sel. Macam tipe morfologi bakteri seperti Coccus, Bacillus, Spirillum, dan sebagainya dapat dibedakan dengan menggunakan pewarna sederhana. Kebanyakan bakteri mudah bereaksi dengan pewarna-pewarna sederhana karena sitoplasmanya bersifat basofilik atau suka akan basa, sedangkan zat-zat warna yang digunakan untuk pewarnaan sederhana umumnya bersifat alkalin, yaitu komponen kromoforiknya yaitu bermuatan positif. Selanjutnya, pewarnaan sederhana merupakan satu cara yang tepat untuk melihat morfologi bakteri secara umum. Beberapa contoh zat warna yang banyak digunakan adalah biru metilen, yaitu pada waktu 30-60 detik, ungu kristal yaitu 10 detik, dan fuksin karbol selama 5 detik. Next. Selanjutnya ada tahapan pewarnaan sederhana. Yaitu yang pertama menyiapkan pewarna bakteri, di mana larutan A terdiri dari metilen blue 0,3 gram, alkohol 95% sebanyak 30 ml. Kemudian pada larutan B, yaitu KOH 0,01% sebanyak 100 ml. Campurkan larutan A dan B sehingga mereka homogen. Kemudian bersihkan gelas objek dengan alkohol hingga bebas lemak. Kemudian panaskan sekilas di atas nyala lampu spiritus. Kemudian ambil secara aseptis 1 oz suspensi bakteri dan ratakan di atas objek gelas atau gelas objek seluas 1 cm². Kemudian keringkan atau anginkan preparat hapusan tersebut. Kemudian setelah kering, preparat lalu difiksasi dengan cara memanaskan sekilas di atas nyala api spiritus 6-7 kali, kemudian dinginkan. Selanjutnya teteskan pada hapusan larutan pewarna bakteri, kemudian diamkan 1-2 menit, dan cuci dengan air mengalir sampai sisa-sisa pewarna bakteri tercuci seluruhnya. Selanjutnya angin-anginkan dan amati di bawah mikroskop dengan pembesaran kuat. Sel-sel bakteri akan tampak berwarna biru dengan latar belakang yang terang. Next. Selanjutnya pewarnaan gram. Pewarnaan gram atau metode gram adalah suatu metode untuk membedakan spesies bakteri menjadi 2 kelompok besar, yakni gram positif dan gram negatif, berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel TK. Metode ini diberi nama berdasarkan penemunya, yaitu ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Gram, yang mengembangkan teknik ini pada tahun 1884 untuk membedakan antara Pneumococcus dan bakteri Klebsiella pneumoniae. Selanjutnya, dengan metode pewarnaan gram, bakteri dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif.
berdasarkan reaksi atau sifat bakteri terhadap zat tersebut. Reaksi atau sifat bakteri tersebut ditentukan oleh komposisi dinding selnya. Next. Selanjutnya perbedaan gram positif dan negatif. Bakteri gram positif sendiri ialah bakteri yang mengikat warna bakteri utama dengan kuat, sehingga tidak dapat dilunturkan dan tidak dapat diwarnai lagi oleh warna bakteri lawan. Di mana pada bakteri gram positif ini, dinding selnya terdiri dari peptidoglikan, di mana peptidoglikan ini sangat kuat, sehingga tidak dapat dilunturkan dan tidak dapat diwarnai lagi oleh warna bakteri lawan, ya, dan mengikat warna bakteri utama dengan sangat kuat. Selanjutnya yang kedua ada bakteri gram negatif, ialah bakteri yang kemampuan mengikat pewarna bakteri utamanya tidak terlalu kuat, sehingga dapat dilunturkan oleh peluntur dan dapat diwarnai oleh pewarna bakteri lawan. Dapat kita lihat pada gambar juga, pada bakteri gram negatif, yaitu lapisan dinding selnya itu terdiri dari lipopolisakarida, di mana lipopolisakarida ini tidak terlalu kuat sehingga dapat luntur oleh peluntur dan dapat diwarnai oleh pewarna bakteri lawan. Selain daripada dua macam bakteri gram ini, ada pula bakteri yang bersifat gram variabel, yaitu bakteri ini mempunyai sifat intermediate atau gram positif dan negatif, sehingga kadang-kadang bakteri ini bersifat positif, bersifat gram positif, dan kadang-kadang dia bersifat gram negatif. Next. Selanjutnya, dapat kita lihat pada tabel, yaitu perbedaan gram positif dan negatif, di mana yang pertama gram positif itu struktur dinding selnya tebal, sekitar 15-80 mm berlapis tunggal atau monolayer, sedangkan pada gram negatif struktur dinding selnya tipis, sekitar 10-15 mm berlapis 3 atau multilayer. Selanjutnya dinding sel pada gram positif ini mengandung lipid yang lebih normal, yaitu 1-4%, peptidoglikan ada yang sebagai lapisan tunggal, komponen utama merupakan lebih dari 50% berat ringan. Sedangkan pada gram negatif, dinding selnya mengandung lemak lebih banyak, yaitu 11-22%, kemudian peptidoglikan terdapat di dalam lapisan kaku sebelah dalam dengan jumlah sedikit, kurang lebih 10% dari berat kering. Selanjutnya, pada gram positif mengandung asam teichoat, sedangkan gram negatif tidak. Selanjutnya, pada gram positif ini bersifat lebih rentan terhadap penisilin, sedangkan gram negatif kurang rentan terhadap senyawa penisilin. Selanjutnya, pertumbuhan dihambat secara nyata oleh zat-zat warna seperti ungu kristal, sedangkan pada gram negatifnya, pertumbuhannya itu tidak begitu dihambat oleh zat warna dasar, misalnya kristal violet. Selanjutnya, gram positif, komposisi nutrisi yang dibutuhkan lebih rumit, sedangkan pada gram negatif, komposisi nutrisi yang dibutuhkan relatif sederhana. Selanjutnya, pada gram positif lebih resisten terhadap gangguan fisik, sedangkan gram negatif tidak. Kemudian resistensi terhadap alkali pada gram positif ini 1% KOH larut, sedangkan resistensi pada gram negatif terhadap alkali 1% KOH lebih pekat. Kemudian pada gram positif tidak peka terhadap streptomycin, sedangkan pada gram negatif peka terhadap streptomycin. Selanjutnya, pada gram positif, toksin yang dibentuk eksotoksin dan endotoksin, sedangkan pada gram negatif hanya membentuk endotoksin. Next. Selanjutnya, tahap pewarnaan gram, yaitu pada bagian menyiapkan larutan warna. Yang pertama yaitu gram A, larutan Hacker's Crystal Violet, di mana larutan A terdiri dari kristal violet sebanyak 2 gram, kemudian alkohol 95% sebanyak 20 ml. Larutan B, amonium oksalat sebanyak 0,8 gram, kemudian aquades 80 ml. Campurkan larutan A dan B tersebut sehingga mereka homogen. Gram B, larutan Mordan Lugol's iodin, yaitu iodin sebanyak 1 gram, kemudian kalium iodin atau Kj sebanyak 2 gram. Selanjutnya aquades sebanyak 300 ml. Campurkan iodin dan Kj dalam mortar, kemudian haluskan, dan tambahkan aquades sedikit demi sedikit sampai habis, yaitu sebanyak 300 ml. Kemudian gram C, larutan pencuci, terdiri dari alkohol aseton atau alkohol 95% sebanyak 70 ml, kemudian aseton sebanyak 30 ml. Selanjutnya gram D, larutan pewarna bakteri safranin, yaitu terdiri dari safranin 0,5 ml, alkohol 95% 100 ml,
Aquades 100 ml. Larutkan safranin dalam alkohol, kemudian tambahkan Aquades sampai mencapai 100 ml. Next. Selanjutnya, tahapan pewarnaan gram. Yang pertama, bersihkan gelas objek dengan alkohol 70%. Ambit dengan jarum OC suspensi bakteri, kemudian ratakan. Selanjutnya, teteskan larutan gram A sebanyak 2-3 tetes pada hapusan bakteri, kemudian biarkan selama 1 menit. Selanjutnya, cuci dengan air yang mengalir, kemudian angin-anginkan hingga kering. Selanjutnya, teteskan dengan gram B, biarkan selama 1 menit, cuci dengan air mengalir, angin-anginkan hingga kering. Selanjutnya, cuci dengan gram C, atau larutan peluntur selama 30 detik, cuci dengan air mengalir, kemudian angin-anginkan juga. Selanjutnya, teteskan larutan gram D, yaitu larutan pewarna bakteri penutup, biarkan selama 2 menit, kemudian cuci dengan air mengalir dan keringkan. Selanjutnya, amati di bawah mikroskop dengan perbesaran kuat. Next. Selanjutnya, morfologi bakteri, yaitu yang pertama Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Nah, pada Escherichia coli ini merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang dengan ukuran berkisar antara 1 sampai 1,5 mikrometer kali 2 sampai 6 mikrometer. Dia tidak motil atau motil dengan flagela serta dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen. Selanjutnya, dia bersifat fakultatif anaerobik dan dapat tahan pada media yang miskin nutrisi. Kita bisa lihat pada gambar bagian-bagian daripada tubuh Escherichia coli ini. Lanjut. Selanjutnya yaitu struktur tubuh daripada Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus ini adalah bakteri gram positif yang banyak ditemukan pada kulit manusia, selaput lendir, pada lumut, hidung, saluran pernafasan, saluran pencernaan. Selain itu juga ditemukan dalam air, tanah, susu, makanan, dan udara. Bakteri ini berbentuk fokus atau bulat dan tampak seperti untayan buah anggur ketika diamati dengan mikroskop. Bakteri ini juga jika dilihat dengan mikroskop merupakan sel yang berbentuk bulat dengan diameter 0,7 sampai 1,2 mikrometer. Selanjutnya, bakteri ini dapat tumbuh pada keadaan aerob sampai anaerob fakultatif, tetapi pertumbuhan yang terbaik pada kondisi aerob. Pertumbuhan optimal Staphylococcus aureus ini terjadi pada suhu 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dan paling cepat tumbuh pada 37 derajat Celcius. Kemudian pH optimalnya 7 sampai 7,5. Koloni pada media agar berbentuk bulat halus dan berwarna kekuningan sampai kuning emas. Next. Di sini kita dapat melihat pada Staphylococcus aureus terdapat beberapa enzim. Di sini juga dijelaskan enzim katalase, koagulase, kemudian dia menghasilkan toksin, antibodi antiteikoat, dan struktur antigen yang lain seperti protein. Terdapat juga DNA sebagai materi genetik pembawa sifatnya. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.